Oke, kita lanjut saja ke pengerjaan tugas part 2, yaitu pembuatan geometri dari proses gasifikasi, tipe, dan draft. Sebelum kita mulai pembuatan geometri atau pembuatan model desain dari si proses gasifikasi ini, di sini saya akan membahas sedikit tentang paper yang kami gunakan untuk referensi dalam pembuatan proses gasifikasi tipe dan draft ini. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu papernya. Jadi ini adalah file paper yang kami gunakan sebagai referensi dalam pembuatan proses gasifikasi tipe dan draft. Nanti juga kita akan share paper ini untuk teman-teman bisa melihat langsung referensi yang kami gunakan. Nah, di sini referensi yang kami gunakan ini gasifikasi tipe downdraft itu menggunakan multi-stage air inlet atau lubang udara masuknya itu memiliki beberapa lubang gitu. Nah, di sini kita lihat lagi, ini ada dasar-dasar teorinya. Lalu kita skip ke model dari si gasifikasi tipe downdraft. Mungkin ini desain model dari si penulis paper ini. Namun kita akan membuat lagi desainnya namun lebih sederhana lagi gitu, dengan multiple air inlet. Nah, di bawahnya juga kalau bisa kita lihat di sini ada persen dari mass dari si bahan bakar untuk proses gasifikasi ini. Ya, nanti kita akan masukkan ke setting dalam simulasinya. Jadi sebelum kita melakukan simulasi, kita memasukkan juga parameter-parameter yang akan digunakan untuk simulasinya. Di bawahnya juga ada dasar teori untuk perhitungannya. Lalu di sini juga ada parameter-parameter proses kimia yang akan terjadi nanti pada proses gasifikasi. Nah, ini juga nanti akan kita inputkan atau setting dalam software ANSYS-nya sebelum kita melakukan simulasinya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini hasil dari setelah melakukan simulasinya. Oke, sekarang kita lanjut saja ke tugas yang part kedua, yaitu pembuatan geometri dari gasifikasi tipe downdraft-nya. Langkah pertama, kita balik lagi membuka software ANSYS-nya di menu bagian Workbench. Nah, di sini kita sudah terlihat dari halaman awal untuk pembuatan simulasi. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada toolbox dan di sini ada analyze system. Nah, di sini tuh ada banyak jenis sistem yang akan kita analisis gitu. Nah, dalam proses gasifikasi downdraft ini kita menggunakan sistem fluid flow yang jenis fluent. Di sini kita double klik saja. Nah, lalu kita mendapatkan project schematic untuk fluid flow fluent yang akan kita buat. Nah, di sini isinya itu tahapannya pertama seperti yang udah dijelaskan tadi. Pertama kita membuat geometrinya terlebih dahulu atau membuat desain dari model proses gasifikasi downdraft-nya itu sendiri. Lalu kita lanjut ke menu meshing atau settingan untuk model yang tadi geometri. Lalu ada setup. Nah, di setup ini kita akan memasukkan beberapa parameter tadi yang kita ambil dari paper tersebut. Lalu setelah setup,
kita bisa langsung simulasi dan hasilnya kita bisa lihat di bagian result. Namun untuk tugas part kedua ini, kita hanya mengerjakan geometri terlebih dahulu. Sisanya kita akan lanjutkan di part selanjutnya. Oke, kita lanjut pembuatan geometrinya. Kita klik kanan aja geometrinya. Nah, di sini kita klik New Design Modeler Geometry. Kita klik, lalu kita tunggu sampai terbuka. Oke, kalau biasanya desain modeler itu menjadi bagian software ANSYS lainnya gitu. Mungkin kalian bisa lihat di taskbar-nya, nanti bakal kebuka desain modeler. Gitu. Di sini saya ganti share screen lagi, kita buka bagian software yang desain modelernya. Nah, ini adalah tampilan halaman desain modeler untuk fluid flow Fluent. Nah, langkah pertama kita sebelum membuat desain modelnya itu, kita pertama setting units terlebih dahulu atau setting satuan ukurannya terlebih dahulu. Kita klik units, lalu kita klik centimeter. Jadi kita ukurannya normal saja, sedang itu, tidak terlalu besar dan kecil. Kita gunakan centimeter, klik OK. Langkah selanjutnya itu kita membuat model dari gasifikasi tipe downdraft. Di sini kami membuat model sederhana yang teman-teman bisa membuat secara mudah. Gitu. Pertama kita klik create yang ada di atas ini, klik, lalu kita pilih yang paling bawah, kita klik primitive atau model yang sudah jadi, misalkan ada silinder, cone, piramid, spheres atau bola, box. Nah, di sini kita menggunakan silinder. Kita klik. Nah, di sini kita udah bisa ngeliat sendiri dari si silindernya. Namun, model silinder ini masih belum tersusun rapi. Angka pertama itu kita kita lihat di sini di details views yang bagian kiri bawah. Nah, di sini ada origin definition sama axis definition. Nah, origin definition ini gunanya untuk menentukan posisi dari si silinder ini. Sedangkan axis definition ini digunakan untuk ukuran dari si silinder ini. Nah, di sini kita langsung ke model dari ukuran dari si silinder utama ini. Pertama, kita model untuk radius atau jari-jari dari si silindernya ini kita setting sebesar 15 cm. Oke. Lalu untuk panjangnya kita gunakan axis Y komponen. Nah, di sini kita masukkan panjang itu sebesar 50 cm. Nah, kan kita bisa klik menu ini untuk melihat posisi arahnya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat ini kan si silinder yang udah kita buat tadi dengan jari-jari 15 cm dan tinggi 50 cm itu terjadi, tapi bentuknya ini masih miring karena di sini
si axis Z komponennya masih dimasukkan angka 10, jadi kemiringan 10 cm. Biar lulus, kita nolkan saja untuk aksis Z-nya. Lalu kita klik enter. Nah, sekarang udah jadi kan silinder utama atau model proses gasifikasi tipe downdraft yang utamanya itu. Oke, setelah membuat model utama, kita lanjut ke setting. Di sini di bagian atas origin ada tulisan operation. Nah, di sini ada tulisan add material. Kita klik, lalu kita ganti. Nah, kita ganti menjadi add frozen. Kita klik. Nah, kenapa kita pilih add frozen? Itu gunanya untuk mendefinisikan bahwa si bangun ruang ini akan berbeda jenisnya dari jenis model bangun ruang yang lain. Misalkan kalau kita membuat silinder, namun di sebelahnya lagi ada kotak. Nah, kalau kita pakai operation add frozen, antara silinder dan kotak itu menjadi bangunan yang saling berbeda gitu. Masing-masing bangunannya berbeda jenis. Sedangkan untuk kalau kita gunakan add materials yang sebelumnya, si silinder atau si kotak ini menjadi satu jenis yang sama gitu, satu jenis yang sama. Nah, di sini kita gunakan add frozen untuk membedakan jenis dari antar bangun ruangnya. Oke, setelah add frozen, langkah selanjutnya kita generate model yang bagian pertama ini dulu. Kita generate, klik yang bagian kiri atas di sini, yang warna kuning. Kita klik generate. Nah, kita dapatkan nih model dari silinder utama yang awal untuk proses gasifikasinya. Ini kalian bisa lihat dari berbagai macam sumbu, dari sumbu X, sumbu Z, sumbu Y. Kita balikin lagi. Langkah selanjutnya, kita membuat air inlet untuk si proses gasifikasi ini. Air inletnya itu kita menggunakan sama, yaitu menggunakan silinder. Nah, kita klik create lagi, lalu kita klik primitive, lalu pilih silinder. Nah, ini kan kalau di tree outline ini kita bisa lihat ada silinder 1, silinder 2. Silinder 1 ini yang silinder utama tadi, dan silinder 2 ini untuk air inlet dari gasifikasi tipe downdraft-nya nanti. Nah, sekarang kita atur lagi ukuran dan posisinya. Pertama, kita mungkin atur dulu posisinya. Nah, untuk tipe downdraft ini, yang seperti kita udah lihat di paper juga, model tipe downdraft ini, air inletnya ada di bagian bawah dari si kompor gasifikasi ini. Jadi kita atur originnya atau koordinatnya. Saya langsung masukin aja spesifikasinya. Untuk ketinggiannya itu sebesar 15 cm. Kita masukkan 15. Oke. Nah, kan kita bisa lihat nih, si silinder ini udah di ketinggian 15 cm titik tengahnya. Oke, lanjut. Untuk X-nya itu koordinat X-nya tetap 0. Lalu kan ini kan masih di bagian dalam nih, mepet sama sumbu si Y-nya. Kita mau keluarin dikit, jadi biar model kayak pipa masukan. Kita majukan dikit di origin Z. Kita masukkan, kan tadi radius dari tabung utama ini kan, atau jari-jarinya kan 15 cm. Berarti kalau kita ingin menaruh si silinder kedua air inlet ya di luar tabung ini, itu berarti si Z-nya itu berarti 15 cm juga.
Nah, namun di sini kita masukkan hanya 14,5 cm. Kenapa kita menggunakan 14,5 cm? Karena kita akan membuat irisan dari antar dua bangun ruang. Ini kita coba aja langsung. Di origin Z-nya kita masukkan 14,5 pakai koma. Lalu kita klik enter. Nah, kan kita bisa udah lihat nih, si silinder keduanya ini udah di luar dari si silinder utamanya. Dan kita kalau bisa lihat lebih dekat, di sini terlihat bahwa ada irisan sedikit gitu antara si silinder utama dan silinder air inletnya. Kenapa kita gunakan ini? Karena nanti kan si modelnya ini kan silinder ya. Nah, kalau misalkan kita di luar ini, pasti ini akan, kalau kita lihat, pasti bakal ada bagian terbuka. Nah, nanti jadi air inletnya malah jadi kebuka gitu. Ada kebocoran air inlet antara sambungan air inlet dengan silinder utamanya. Jadi kita buat irisan aja biar nanti jadi menyatu rapih gitu. Kita membuat irisannya itu hanya 0,5 cm. Lalu kita balik lagi ke bentuk silinder air inletnya. Nah, di sini kan ukuran masih besar. Kita buat ukuran air inletnya kecil aja. Kita langsung masukin di axis definition-nya ini. Kita ambil ukuran untuk radiusnya. Kita ambil hanya 2,5 cm, 2,5 cm. Kita masukkan 2,5. Lalu kita enter. Nah, ini kan udah kelihatan nih. Kan udah kelihatan nih. Kalau si air inletnya itu gini nih, kecil nih. Kita perbesar. Kalau kita lihat dari atas juga, nah kan ini kan ada bagian yang lebihan atau buat nanti irisannya. Jadi kalau nanti kita ngebuang bagian sisa yang dalamnya ini, kita akan mendapatkan bentuk yang sempurna gitu. Tidak ada kebocoran di air inletnya, di sambungannya ini. Oke, mungkin balik lagi ke ukurannya. Untuk tadi kan udah radiusnya 2,5 atau diameternya 5 cm. Kita atur panjangnya itu sebesar 15 cm. Kita masukin 15, lalu kita klik enter. Nah, kita dapat ukuran air inlet yang pas gitu. Seperti ini kalau lihat dari atas. Nah, kalau udah, kita membuat satu bagian dulu untuk air inletnya. Kalau udah, kita balik lagi yang ke operation. Kita buat dia jadi add frozen juga, menjadi suatu yang berbeda jenis dari bentuk yang lainnya. Kita klik add frozen. Nah, kalau udah add frozen, kita klik lagi generate untuk silinder yang kedua. Kita klik generate. Nah, kita bisa lihat hasil dari silinder kedua isi air inletnya ini. Kita bisa lihat dari sumbu Y. Kalau kita deketin, kan kita masih kelihatan nih ada bagian irisannya. Nanti di akhir kita bisa memotong bagian yang lebihan ini. Nanti bisa kita dapetin sambungan yang pas, tidak ada kebocorannya. Kita juga bisa lihat dari sisi X. Sisi X itu ini lebihannya 0,5 cm tadi. Kalau sisi Z kita dapat air inlet yang pas gitu di
ketinggian 15 cm. Oke, kita balikin lagi modelnya. Sekarang yang kita lakukan itu kan tadi kan di paper itu patokannya itu kita membuat multiple air inlet. Jadi air inletnya banyak, nggak hanya satu aja. Nah, di sini kita akan membuat 3 air inlet. Caranya itu kita hanya mengcopy hasil silinder air inlet yang udah jadi. Jadi kita nggak usah ribet-ribet ngebikin lagi satu-satu. Kita bikin satu aja, lalu nanti sisanya kita copy sesuai jumlah yang kita pengenin. Pertama kita klik create, lalu di sini ada menu pattern. Kita klik menu patternnya. Nah, di sini kan udah detail swift-nya udah muncul nih. Pattern pertama, pattern type-nya itu kita klik yang circular, karena kita akan membuat air inletnya mengelilingi si silinder utamanya ini. Jadi kita pilih yang circular. Oke, selanjutnya ini di bawahnya kan ada geometri. Maksudnya di sini bentuk atau bagian mana yang bakal di copy, yang bakal di membuat pattern circularnya. Nah, kita klik geometri di sini. Nah, kita klik. Nah, kita klik silinder kedua yang di bagian atas nih. Kita klik ini, silinder 2, karena kan silinder 2 kan si air inletnya ini. Kita klik air silinder 2, lalu di geometri kita apply. Berarti bagian yang ingin kita copy itu di bagian yang silinder 2 atau silinder air inletnya. Kita apply. Oke. Lanjutnya di axis ini maksudnya itu kita akan mengcopy sirkularnya itu mengelilingi sumbu apa. Nah, karena kan ini dia posisinya berdiri ini, berarti kita bakal mengelilingi posisi si air inletnya itu ngekopinya sesuai dengan sumbu Y. Kita pilih aja, klik sumbu Y-nya. Oke, kan ini ada warna hijau nih, kita klik aja. Lalu kita klik apply. Ini yang tadi geometri belum keklik. Kita klik bagian silinder air inletnya. Kita klik apply. Nah, kalau udah, kan geometrinya udah kepilih sebagai yang di copy. Dan axisnya juga udah kepilih di sumbu Y. Nanti bakal ke copy mengelilingi sumbu Y. Nah, selanjutnya ini yang paling bawah, copies ini berapa jumlah yang kita akan copy yang akan mengelilingi si sumbu Y-nya. Nah, di sini kita ngebuat 3 air inlet. Kita masukin aja 2 copies. Kalau udah semuanya, kita klik generate lagi. Klik generate. Nah, kita bisa lihat lagi di sini. Kalau kita lihat dari sumbu Y, nah kita bisa dapetin 3 air inlet langsung, dan ukuran antar jaraknya itu sesuai sudutnya masing-masing gitu. Jadi rapi gitu. Nah, kita ada 3 air inlet dengan, kalau dilihat dari atas kayak gini ada 3. Kalau lihat dari sumbu X kayak gini, mungkin kita lihat dari sumbu Z ada juga. Nah, kita balik lagi kan kita kelihatan nih, teman. Jadi sekarang ada silinder utama, si bentuk model utamanya, lalu ada silinder air inletnya, ada 3 langsung. Oke, sekarang langkah selanjutnya atau langkah terakhirnya itu, kan tadi kan kita melebihkan ukuran panjang posisi si air inletnya agar beririsan dikit sama si silinder utamanya. Fungsinya biar nanti kalau kita irisan lebihnya kita potong atau kita hapus,
nanti bakal didapetin sambungan antara air inlet sama bagian utamanya ini sambungan yang rapi gitu, nggak ada kebocoran, nggak ada bolongan gitu. Nah, cara memotongnya ini kita balik lagi model dulu. Kita klik create lagi, create, lalu kita pilih operasi boolean. Kita klik boolean. Nah, di sini kan ada details views-nya untuk operasi boolean lagi. Nah, di sini ada operation. Kita pilih operation-nya itu subtract. Maksudnya di sini kita akan memotong bagian dalamnya, irisan dalamnya gitu. Jadi kita pilih subtract. Nah, setelah kita pilih subtract, kan kita ada di bawahnya ada target bodies sama tool bodies. Target bodies itu maksudnya bagian mana yang bakal dipotong, yang dihapus. Dan tool bodies bakal dipotong dengan model ukuran apa gitu. Di sini target bodies-nya itu kita klik, kita pilih si kan di sini ada, kita klik sini dulu 4 parts 4 bodies, kita klik ke bawah dulu, jabarin lagi. Pertama kita klik, kan tadi kan solid yang pertama kan solid bagian utama, lalu yang kedua ini air inlet yang pertama, yang ketiga air inlet yang kedua, dan yang keempat ini air inlet yang ketiga. Kita klik air inletnya semua, kita klik pakai cara CTRL, kita klik CTRL, terus kita klik. Oke, udah ke blok 1, lalu kita klik lagi air inlet yang kedua, pakai CTRL, lalu klik. Lalu yang terakhir, yang air inlet ketiga, kita klik CTRL, langsung klik. Nah, setelah di blok tiga-tiganya, kita klik apply untuk target bodies-nya. Nah, kan udah kepilih nih target bodies yang bakal dipotong. Lalu tool bodies-nya itu kita gunain si silinder utamanya. Jadi kan yang bakal memotong sesuai ukurannya itu kan si target model utamanya ini, ya, si lingkaran ini nih yang bakal motong. Nah, jadi nanti sisa dalamnya bakal kehapus. Jadi kita klik di sini solid yang pertama, kita klik solid yang pertama, lalu kita klik apply di tool bodies-nya. Oke, nah, kan udah semua nih 3 bodies yang bakal dipotong, dan dipotongnya itu menggunakan bodies utamanya ini. Nah, yang terakhir ini di bawah ada reverse tool bodies. Nah, ini kita klik yes. Ini maksudnya itu biar nanti setelah proses pemotongan yang bagian sisaan dalamnya ini, si body utama yang pemotong ini masih tetap ada, nggak kehapus juga. Jadi ya tetap masih tersisa lah model utamanya. Kita hanya memotong irisan dalam yang sisa sedikit aja. Nah, kalau udah, kita langsung klik generate. Nah, ini proses booleannya atau pemotongan irisan sisanya udah berhasil. Kalau kita zoom lagi dari sisi sumbu Y, kita zoom bagian sini. Nah, kan tadi kan ada sisa lebihan dikit karena kita buat irisannya. Nah, setelah kita potong tadi pakai boolean, hasilnya bakal rapi. Jadi tidak ada kebocoran lagi antara sambungan air inlet dengan si model utamanya. Jadi modelnya rapi lah gitu. Kalau kita lihat dari sisi manapun. Oke, kalau udah, itu mungkin langkah terakhir sebelum kita selesaikan proses geometrinya atau pembuatan geometrinya. Kita ada satu fungsi lagi, satu cara lagi. Pertama kita blok dulu semua bagiannya. Blok seperti tadi, kita klik CTRL, lalu kita klik yang solid yang kedua atau air inlet yang pertama, kita klik CTRL, klik.
Lalu selanjutnya kita klik Ctrl, kita terakhir kita klik juga. Itu kita ngeblok semua bagian modelnya ini. Nah, setelah kita blok, nah di sini ada bawah details untuk 4 bagian keseluruhan. Nah, di sini ada fluid atau solid. Nah, kita di sini kita klik, kita ganti menjadi fluid karena kita akan mensimulasikan si aliran fluida dari proses gasifikasi ini. Jadi kita pilih seluruh model ini itu dalam bentuk fluid. Jadi istilahnya volume dari si model gasifikasi downdraft ini. Jadi ini model fluidnya lah, bagian dalamnya, volumenya itu. Nah, setelah kita klik fluid, kan udah tuh. Terus yang balik lagi ke blok yang ke tadi, kita klik kanan juga. Nah, kita pilih form new parts. Kan tadi kan masih bagian satu-satu. Ada bagian silinder utama, ada silinder air inlet 1, 2, dan 3. Nah, kita klik form new part. Itu biar nanti jadi satu kesatuan. Jadi model ini udah jadi satu model. Nggak jadi bagian lagi. Jadi modelnya udah nyatu semua lah gitu. Antara silinder utama dengan air inletnya. Udah jadi satu model utama. Nah, lanjutnya kita klik generate. Udah. Nah, ini proses geometri dari proses gasifikasi dalam draftnya udah selesai. Jadi kita hanya memodelkan model gasifikasinya, model sederhana aja. Kita pakai silinder ini, satu silinder utama, terus ada 3 silinder air inlet di bagian bawahnya. Udah. Nah, kalau udah, proses dari geometri ini sudah selesai. Nah, teman-teman mungkin bisa untuk tugas part 2 ini udah selesai sampai sini. Selanjutnya ini kita balik lagi ke workbench utamanya. Di sini kita nggak usah di save karena ini bakal ke save otomatis di workbench-nya. Jadi kita langsung klik close design modelernya. Oke, kalau udah di close design modelernya, mungkin kita bisa balik lagi ke bagian workbench-nya. Nah, pas ketika kita udah balik ke workbench-nya, halaman kerja kita yang kita udah buat tadi, kan bagian geometri udah klik checklist nih, berarti proses pembuatan geometri udah selesai gitu. Tinggal lanjut ke proses selanjutnya, yaitu meshing, setup, dan lihat hasilnya gimana. Nah, untuk proses selanjutnya, meshing, setup, itu bakal dilanjutin di part ketiga dan keempat yang selanjutnya. Jadi untuk part kedua hanya sampai geometri saja. Nah, ini kan masih project kita nih. Tadi kan belum kita simpan. Mungkin teman-teman bisa simpan aja file si projectnya ini, si workbench-nya ini. Mungkin teman-teman bisa ngebuat folder di documents. Kita buat folder khusus biar nanti si file projectnya ini nggak bakal kepisah-pisah sama file-file lain gitu. Biar nggak error juga. Ini kita nge-save di satu folder yang kita buat khusus untuk project ini. Nah, di sini kita buka file, kita klik save as. Nah, di sini saya buka dokumen. Nah, di sini saya ngebuat folder khusus untuk menyimpan si file project dari pembuatan simulasi gasifikasi ini. Kita klik
saya buat folder ini praktikum modul 6 atau tugas besar TKI 2021. Kita double klik. Nah, di sini kita ngebuka dokumen. Di sini saya udah ngebuat folder khusus untuk menyimpan file project simulasi yang saya buat, yaitu di folder praktikum modul 6 atau tugas besar TKI 2021. Kita double klik aja, lalu kita tulis nama project kita. Kita tulis aja tugas. Kita klik save. Nah, nanti setelah kita save as di folder tertentu, si project keseluruhan ini udah ke save gitu. Jadi kita bisa menutup dulu pekerjaan kita dan bisa melanjutkannya lagi nanti. Mungkin untuk part 2 segitu aja dari saya. Apabila nanti ada kesulitan dalam pengerjaannya atau masih kurang bingung atau kesalahan, teman-teman bisa langsung tanyakan ke asisten untuk asistensi kelompok kalian masing-masing. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas part keduanya.